Kembali dalam renungan harian YMI Ebenezer. Tuhan bekerja menurut kehendak dan rancangannya. Dan apa yang sudah Dia rancangkan, Dia akan nyatakan. Dan segala rancangannya mendatangkan kebaikan bagi kita umatnya. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami terima kasih dan bersyukur kepadamu. Karena Engkau selalu berkarya mendatangkan kebaikan bagi kami. Segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami percaya semua itu seizin Tuhan. Dan Tuhan rangkai untuk menjadi lebih baik dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu pagi ini. Tuhan buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti firman-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam beberapa peristiwa, Tuhan Yesus selalu berbeda melakukan pekerjaannya, dan tidak ada pekerjaannya yang sama karena Dia bekerja menurut rancangan dan rencananya. Inilah luar biasanya Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang sangat variatif sekali. Dia selalu membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dan karyanya juga karya yang luar biasa bagi umatnya. Pagi ini kita akan merenungkan tentang satu kisah ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Tapi ada satu peristiwa sebelum Dia membangkitkan Lazarus. Saya akan membaca di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dalam Yohanes diceritakan ketika Tuhan Yesus mendengar Lazarus sakit. Lazarus itu sahabat Tuhan Yesus yang punya saudara Maria dan Marta. Ketika Maria dan Marta memberitakan bahwa Lazarus sakit, dan karena penyakitnya itu Lazarus bisa meninggal dunia. Nah, banyak orang berpikir Maria Marta juga menginginkan Tuhan Yesus hadir supaya Lazarus tidak meninggal dunia. Tapi Tuhan Yesus berbeda. Dia sengaja tinggal 2 hari lagi di mana Dia berada. Dan selama 2 hari di tempat Tuhan Yesus berada, meninggallah Lazarus. Sesudah Lazarus meninggal 3 hari dalam kubur, Tuhan Yesus membuat mukjizat, membangkitkan Lazarus dari kematian. Ketika Lazarus meninggal dunia, Maria dan Marta tidak punya harapan lagi. Yesus katakan, jangan menangis. Bagaimana aku tidak menangis? Saudaraku sudah meninggal dunia. Kami sudah beritahukan informasi itu, tapi engkau sengaja tinggal di mana engkau berada. Dan ketika mukjizat terjadi, Lazarus meninggal dunia, bangkit kembali. Kemuliaan dinyatakan. Bahkan nama Tuhan, nama Yesus Kristus semakin terkenal pada zaman itu. Bahwa Sang Mesias sudah hadir di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, dalam pelajaran firman Tuhan pagi ini, mengingatkan kepada kita, bagaimana Tuhan bekerja. Dan ketika Tuhan bekerja, kita tidak dapat menyelami dengan akal pikiran kita. Kita tidak bisa memprediksi cara Allah bekerja. Dia akan memelihara kita. Dia akan menolong kita. Dia akan menopang kita. Dan cara Tuhan bekerja melebihi segalanya. Dan kita adalah anak-anaknya. Dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang berat, dalam pergumulan yang kita hadapi,
Tuhan akan memakai segala sesuatu untuk berkat-berkat Tuhan boleh tercurah di dalam hidup kita. Kita harus percaya mujizat Tuhan masih ada. Dan mujizat Tuhan pasti terjadi. Oleh karena itu, jangan berkecil hati ketika kesulitan, kegagalan, penderitaan menghampiri hidup kita. Kuatkanlah hatimu menghadapi segala pergumulan hidup. Dan ketika Tuhan membuat mujizat, tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menghalau mujizat dan kuasa Tuhan atas hidup kita. Biarlah kita menantikan karya Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang akan memulihkan keluarga kita, hidup kita. Kita percaya Tuhan masih bekerja. Kita berdoa. Terima kasih untuk segala kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Dan Engkau selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Pulihkanlah hidup kami, pulihkanlah keadaan kami, pulihkanlah kami dari COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau iring Tuhan, memikul